Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Sutisno, MPM 257115. Saya dari program studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Metro. Saya akan menjelaskan materi dari metode kuantitatif bisnis. Ini merupakan tugas dari ujian akhir semester, yaitu dosen pengampunya yaitu Dr. E. Febrianto, SEMM, Dr. Marhabana Sigalingging, MM, Dr. Kuncoro Budirianto, SEMM. Ada 3 materi yang akan saya jelaskan, yaitu peramalan permintaan, linear programming, maksimisasi, dan minimisasi dalam grafik. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan alat bantu yang penting di dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen, seperti pelanggan, pesaing, pemerintah, dan sebagainya. Manfaat peramalan permintaan yaitu mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok, mendukung pengambilan keputusan strategis dalam produksi dan pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui ketersediaan produk yang lebih baik, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Metode peramalan permintaan ada 2, yaitu metode kuantitatif, dapat dibagi ke dalam deretan berkala atau runtun waktu, dan metode kausal. Sedangkan metode yang kedua yaitu kualitatif, dapat dibagi menjadi metode eksploratoris dan normatif. Kualitatif, 3 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu tersedia informasi tentang masa lalu, informasi yang dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga, diasumsikan pola masa lalu akan terus berlanjut. Lalu ada metode gerakan tren untuk mengukur gerakan tren, yaitu metode bebas, metode setengah rata-rata, metode rata-rata bergerak, dan yang terakhir metode kuadrat terkecil. Lalu kita masuk materi yang kedua, yaitu linear programming. Linear programming adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Salah satu ciri khusus yaitu berusaha mencari maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya. Linear programming digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum atau minimum dari fungsi tujuannya. Adapun fungsi dari programming ini adalah salah satunya metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Metode grafik, masalah maksimasi langkah menjadi solusi optimal secara grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarkan kendala dan tentukan daerah yang layak atau feasible solutions page. Langkah kedua yaitu gambarkan garis fungsi tujuan. Langkah yang ketiga yaitu dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat memaksimumkan fungsi tujuan. Adapun rumus linear programming yaitu Z sama dengan AX ditambah BY. Rumus ini untuk memaksimalkan atau minimalkan linear programming. Adapun batasan-batasan yang bertidaksamaan linear beserta kendala non negatif untuk mencari nilai optimal dalam bentuk yang layak. Tujuannya adalah mengoptimalkan tujuan keuntungan biaya dengan sumber daya terbatas, di mana solusi optimalnya berada di titik sudut di daerah yang layak. Materi yang ketiga yaitu linear programming, maksimisasi dan minimisasi dalam grafik. Program linear metode grafik menyelesaikan masalah maksimisasi laba atau minimisasi biaya dengan mengubah masalah menjadi model matematika, menggambarkan grafik kendala, menentukan daerah layak atau feasible region, arsiran, mencari titik-titik sudut, titik kritis, lalu memasukkan titik-titik tersebut ke fungsi tujuan untuk menemukan nilai optimal, maksimum, atau minimum. Perbedaannya terletak pada tujuan maksimalisasi vs minimisasi dan arah arsirannya. Misal kendala lebih besar untuk meminimisasi atau lebih kurang untuk maksimisasikan. Linear programming adalah salah satu metode matematis yang digunakan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Metode grafik, masalah maksimasi langkah mencari solusi optimal secara grafik, yaitu ada langkah 3, yaitu langkah pertama gambarkan kendala dan tentukan daerah yang layak. Yang kedua, gambarkan garis dan fungsi tujuan. Yang ketiga, dapatkan solusi optimal dengan cara mencari nilai variabel keputusan yang dapat memaksimumkan fungsi tujuan. Itulah 3 materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.